Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاشر المسلمين, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, baik itu nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai detik ini kita masih bisa beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga beraktivitas. Nas'alullah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa, memohon dan meminta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mempelajari ilmu agama meskipun lewat live streaming. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan menyampaikan sebuah tema yang kita beri judul mengambil pelajaran dari kisah Qarun, sang pencinta dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang sosok Qarun adalah merupakan perkara yang sangat-sangat penting, mengingat di zaman saat ini banyak sekali orang-orang yang berperilaku seperti Qarun wa iyadzum billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian juga berbicara tentang Qarun agar supaya kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, dan juga agar kita bisa menghindar, menjauhkan diri kita dari sikap dan perilaku Qarun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Qarun sering kita dengar, bahkan kita sering mendengarkan istilah yang disebut dengan harta Qarun, atau dalam lafaz bahasa kita seringkali orang menyebutkan, mengungkapkan dengan harta karun. Qaf jadi kaf. Ini keliru. Yang sahih, yang benar adalah menggunakan qaf, bukan kaf, bukan karun, apalagi kirun, tapi Qarun. Ini yang sahih, ini yang benar. Jadi sering kita mendengarkan istilah harta karun atau harta Qarun, harta yang terpendam dalam tanah atau harta yang tersembunyi dalam bentuk jumlah yang sangat banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Qarun ia adalah merupakan seorang dari kaumnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qasas, di dalam surah yang menjelaskan tentang kisah-kisah. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara pelajaran yang sangat penting di mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang terdahulu dari orang-orang yang saleh, demikian juga orang-orang yang jahat,
Tujuannya adalah agar kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari perjalanan hidup mereka. Jadi Qarun ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang diinformasikan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, annahu min qaumi Musa, bahwasannya Qarun ini adalah merupakan kaum daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Walakinnahu, akan tetapi dia ini terpedaya dengan dunia, terfitnah dengan dunia. Karena memang jamaah sekalian di zaman itu dia adalah merupakan orang yang paling kaya raya. Kalau mungkin diistilahkan oleh orang zaman sekarang, dia adalah mungkin miliarder, milioner, orang yang tajir melintir. Mungkin bisa jadi kita katakan semacam itu. Jadi dia ini terpedaya dengan dunia, terfitnah dengan dunia, sehingga membuat dia ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim dan juga berbuat jahat. Ya, berbuat zalim, bahkan kezalimannya bukan untuk dirinya, tapi dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dengan harta kekayaannya dia ini melampaui batas. Sikap dia ini melampaui batas. Dan juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tajabbara, dia sombong. Karena memang ada yang dia sombongkan, yaitu harta kekayaan yang dia miliki. Tapi ada orang yang paling parah, orang yang nggak punya apa-apa, ya, nggak punya harta benda, tapi sombong. Ini orang yang sombong kelas kakap. Jadi dia nggak punya apa-apa, tapi sombongnya, naudzubillah. Bahkan semua apa yang dimiliki bukan milik dia, bahkan mungkin adalah pinjaman atau semuanya kredit. Tapi sombong. Wa iyadzu billah. Ini sombongnya kebangetan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dia berusaha untuk melakukan kerusakan di muka bumi dengan hartanya. Jadi dia terpedaya dengan hartanya, dia jadikan hartanya adalah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, manusia itu di dalam berkaitan dengan harta terbagi menjadi beberapa golongan manusia. Di antaranya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang dia itu mendapatkan harta, dia gunakan harta itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang dia mendapatkan harta itu dengan cara usaha yang haram, kemudian setelah itu dia gunakan harta benda itu untuk bermaksiat kepada Allah, melakukan kerusakan di muka bumi ini. Wa iyadzu billah. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fariha fil ardi bighairil haqq. Dia membanggakan dirinya di muka bumi ini dengan cara yang tidak benar. Terlalu membanggakan dirinya dengan alasan yang tidak benar. Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak jadikan harta yang dia dapatkan, yang dia miliki sebagai wasilah, sebagai jalan yang mengantarkan dia kepada Allah, yang mengantarkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, dia jadikan harta yang dia miliki untuk mendekatkan dirinya kepada syaitan. Demikian juga dia jadikan hartanya untuk membuat dia ini
terjatuh masuk ke dalam jurang neraka jahannam wa iyadzum billah. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat sikap Qarun yang semacam ini, melihat perbuatan Qarun yang semacam ini, yang melampaui batas, yang jahat, yang sombong, terlalu angkuh, terlalu membanggakan dirinya, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang yang saleh di zamannya datang menasihatinya, mereka mendatanginya, memberikan nasihat kepadanya, mengingatkan dia agar dia sadar, agar dia jangan sombong, agar dia jangan terlalu membanggakan dirinya, tidak terlalu membanggakan harta benda yang dia miliki. Jadi mereka mendatanginya, memberikan nasihat kepadanya agar dia jangan terlalu membanggakan dirinya dengan hartanya. Karena sesungguhnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki itu tidak kekal, tidak awet. Jadi harta yang kita punya jamaah itu enggak awet. Apalagi musim corona, banyak pengeluarannya, banyak nomboknya. Harus ini, di satu sisi tidak ada pemasukan. Bujur kalau nah itu. Jadi harta yang kita miliki ini enggak awet jamaah sekalian. Bahkan terkadang kita sudah simpan, kita tahan, tapi dengan wabah yang ada ini mulai satu-satu harta itu hilang. Cincin, mahar dijual, anting dijual, kalung dijual, perbarabotan rumah dijual, HP diiklankan. Setelah itu sertifikat. Ya, betul apa tidak, Mas Bro? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang-orang saleh mengingatkan kepada dia, mengingatkan Qarun, bahwasannya harta yang kau miliki itu tidaklah awet, tidaklah kekal. Dan engkau tidak akan bisa membuat hartamu itu awet, hartamu itu kekal, hartamu itu terus berada pada dirimu. Harta itu akan berpindah, dan memang roda kehidupan itu akan selalu berpindah. Dan juga selagi kita hidup di dunia ini juga jamaah sekalian, ya, tidak selama-lamanya. Ada kala, ya jamaah sekalian, harta itu hilang, kita masih ada. Ada kala kita mati, harta masih ada. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang awet. Oleh karenanya jamaah sekalian, ini pelajaran sangat penting. Jangan terlalu kita ini mencintai harta ini berlebih-lebihan. Jangan sampai demikian. Ya, harta yang kita miliki itu enggak awet. Ya. Kemudian juga mereka menasihati dia, jangan, wahai Qarun, la tafra, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan engkau terlalu membanggakan dirimu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang terlalu membanggakan dirinya. Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ada imannya dalam hatinya menasihati Qarun ini dengan mereka mengatakan, wahai Qarun, ya, carilah negeri akhirat dengan hartamu ini. Artinya apa? Jadikan harta ini sebagai penghubung atau sebagai jembatan yang mengantarkan engkau kepada kehidupan yang abadi, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jadikan hartamu ini sebagai wasilah untuk menggapai kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan engkau lupakan bagianmu, sedikit bagianmu dari kehidupan dunia. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik.
dan jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ini nasihat yang disampaikan oleh orang-orang yang berilmu di zamannya, mengingatkan kepada Qarun. Akan tetapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Apakah Qarun mau mendengar? Apakah Qarun menerima? Wal jawabu, ternyata tidak. Oleh karenanya jamaah sekalian, tugas kita ini hanyalah menyampaikan. Ini pelajaran yang sangat penting. Tugas kita ini hanya mengingatkan, mendakwahkan, menyampaikan, memberikan nasihat. Bukan tugas kita itu agar orang itu harus mengikuti apa yang kita inginkan atau yang harus mengikuti apa yang harus kita sampaikan. Jadi jamaah, ternyata Qarun tidak mengindahkan nasihat itu. Qarun tidak mau menerima nasihat itu. Bahkan yang terjadi jamaah sekalian, dia terus melakukan perbuatan maksiat, melampaui batas, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang kaya di zaman ini, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang kaya di zaman ini, perilakunya, perbuatannya seperti Qarun. Dinasihati, dikasih tahu, keras kepala. Kata orang, kepala batu. Saking susahnya menerima nasihat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qasas, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun ini adalah merupakan kaumnya Nabiullah Musa. Namun jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berlaku aniaya kepada mereka. Apa yang membuat dia ini berlaku aniaya? Apa yang membuat dia ini sombong? Apa yang membuat dia ini bermaksiat jamaah? Jawabannya adalah harta. Maka harta ini adalah ujian yang sangat besar. Ya, ujian yang terberat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insyaallah nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya dalam Al-Quran. Demikian juga hadis di mana Allah dan Rasulnya memperingatkan kita dari bahaya fitnah harta. Apalagi jamaah sekalian, Nabi SAW menyebutkan secara khusus tentang umatnya. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya masing-masing, ada cobaannya. Wa fitnatu ummati al-mal. Akan tetapi fitnah yang menimpa umatku adalah fitnah harta. Ya. Fitnah yang menimpa umatku adalah fitnah harta, ujian harta. Dan ini sangat berbahaya. Dan inilah yang ditakutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, di mana suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, "Wallahi mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian wahai sahabat, wahai umatku. Walakin yakhsha alaikum an tabsuta ad-dunya. Yang ku khawatirkan atas kalian adalah dibentangkannya dunia ini.
kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana yang telah dibentang luaskan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba meraih mengejar harta itu sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Fatuhlikukum kama ahlakathum, sehingga membuat kalian itu hancur rusak sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian itu hancur. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ujian begitu berat membuat orang sombong, angkuh, lupa daratan, lupa diri. Bahkan jamaah sekalian, gara-gara harta seseorang itu menjual akidahnya, menjual agamanya, menukar agamanya dengan dunia ini, wa iyadzum billah, dengan harta dunia. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil amali as-salihah fitanan kaqatil lailil muzlim. Bersegeralah kalian untuk beramal dengan amal-amal yang saleh sebelum datangnya fitnah, musibah, seperti penggalan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, di mana di pagi hari seseorang itu beriman, namun di sore hari dia kufur kepada Allah, menjadi seorang yang kafir. Wa yumsi mu'minan, dan di waktu sore dia beriman, namun ternyata di pagi hari yusbihu kafiran, dia menjadi seorang yang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin min duminad dunya, dia menjual agamanya dengan sedikit harta dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini harta, fitnah yang sangat besar, yang sangat luar biasa fitnahnya, bahayanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan selanjutnya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu, kami anugerahkan kepada Qarun, kami berikan kepada Qarun minal kunuzi, dari perbendaraan, kekayaan dunia, ma inna mafatihahu latanu bil usba ulil quwwah. Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasannya kunci harta perbendaraan, gudang perbendaraannya Qarun ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat, orang-orang besar badannya, kekar. Kuncinya saja, saking sugihnya, saking kayanya Qarun ini jamaah. Kunci hartanya, perbendaraannya dipikul oleh orang-orang yang kekar, badannya besar, al-gojo. Idh qala lahu qaumuhu, ketika itu kaumnya berkata kepadanya, la tafrah, wahai Qarun, jangan engkau berbangga diri. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang yang terlalu membanggakan diri. Jadi di sini jamaah sekalian, Allah menjelaskan Allah tidak suka dengan orang membanggakan diri. Yang dimaksud adalah berbangga diri, ya, gembira atau senang dengan cara yang tidak benar, yang tidak baik. Kalau dia berbangga dengan sesuatu yang baik, dianjurkan. Ya, dan seorang muslim boleh dia berbangga di kehidupan dunia ini. Dia bangga dengan imannya,
Dia bangga dengan akidahnya, dia bangga dengan agamanya. Bangga dia sebagai seorang muslim. Bangga dia bahwasannya dia sadar sebagai seorang ahlus sunnah, sebagai seorang salafi. Bangga, senang. Dan boleh kita, ya, dan ini sangat dianjurkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bahkan bukanlah sebagai sebuah aib apalagi seseorang itu menyandarkan, menisbahkan dirinya berada di atas manhaj salaf. Kata para ulama, la aiba liman azhara madhhab salaf. Ya, bukanlah sebagai sebuah aib bagi seseorang yang menisbahkan dirinya berada di atas manhaj salaf. Tidak ada aib bagi seseorang yang menisbahkan dirinya berada di atas manhaj salaf. Bangga sebagai seorang sunni, sebagai seorang muwahhid, sebagai seorang salafi. Dia bangga, dia gembira, dia senang. Ada orang malu, ya, dia malu. Seharusnya dia bangga. Dia bangga dengan penampilannya, dia bangga dengan jenggotnya, dia bangga dengan cingkrangnya. Ya, meskipun dilecehkan, dicemooh, dicela oleh orang, apaan, ya, kekurangan bahannya, mas, kebanjirannya. Ini kadang sindiran sebagian orang yang menyindir orang-orang yang memakai celana cingkrang. Dia nggak lupa kalau dia itu sebagai cleaning service, ngepel lantai. Nih jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita melecehkan semacam itu, mencela, apalagi mencela orang-orang yang ingin mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita belum bisa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai kita melecehkan orang-orang yang ingin menghidupkan, mengamalkan sunnah. Bahkan tren di zaman sekarang, orang-orang kebanyakan malah celananya rata-rata di atas mata kaki. Ini menunjukkan bahwasannya, ya, agama kita ini sesuai dengan zaman. Tidak jamaah sekalian, tidak kaku atau tidak tidak sebagaimana dikatakan oleh orang-orang ketinggalan zaman. Akan tetapi agama kita, ya, yaitu sesuai dengan zaman. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau seseorang itu bangga dengan akidahnya, bangga dengan agamanya, maka itu sangat dianjurkan. Tuh, bangga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia berupa Al-Qur'anul Karim. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan sebab karunia dari Allah dan rahmatnya, maka dengan demikian bergembiralah, dan itu lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan, yang mereka kumpulkan dari kekayaan dunia, demikian juga dari kemegahan dunia. Ya, tapi sekarang jamaah sekalian, sebagian orang malu dengan, ya, identitas dirinya, malu dengan keyakinannya, malu dengan agamanya. Bahkan terkadang wa iyadzum billah yang sebaliknya, mereka bangga dengan maksiatnya. Bangga dengan maksiatnya, gembira, bahkan diposting kegembiraannya itu. Sudah maksiat, sudah norak, ya, dipajang, diposting dan lain sebagainya. Wa iyadzum billah. Dan ini musibah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang berilmu
yang hidup di zamannya Qarun, ketika mereka menasihatinya sebagaimana Allah sebutkan berikutnya, wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah. Wahai Qarun, carilah negeri akhirat ya dengan apa yang Allah berikan kepadamu, dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Artinya apa? Yaitu gunakan harta yang kau miliki itu untuk mendekatkan dirimu kepada Allah, untuk mendekatkan dirimu kepada ridhonya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah sekalian, saya nasihatkan kepada saudara-saudaraku yang Allah berikan kelebihan kepadamu berupa harta ya, yang banyak, yang melimpah. Saya nasihatkan pada orang-orang yang kaya, yang memiliki harta yang banyak, yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadamu. Jadikanlah hartamu itu, nikmat yang Allah berikan kepadamu itu, untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu sarana untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara engkau bersedekah, berinfak, membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah jamaah, ingatlah wahai saudara-saudaraku, ya, ketika engkau memberikan, menginfakkan hartamu di jalan Allah, ingatlah bahwasannya Allah akan menggantinya. Ingatlah selalu dengan sabda Nabimu sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, unfak alaik, atau ya bani Adam, wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya engkau akan diinfakkan. Artinya engkau akan dilimpahkan hartamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang lain, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, tidak berkurang harta seorang hamba dari apa yang dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berkurang. Meskipun kelihatan nominalnya berkurang, hakikatnya jamaah sekalian Allah limpahkan dengan cara atau lewat jalur yang lain. Kemudian mereka mengatakan, mengingatkan juga kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, wala tansa nasibaka minad dunya. Wahai Qarun, jangan engkau lupakan ya bagianmu dari kehidupan dunia. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika engkau mencari ridha Allah dengan cara engkau menginfakkan harta di jalan Allah, ya, maka ingatlah jangan engkau lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Artinya ada harta yang digunakan untuk dirimu dan juga untuk keluargamu. Harus ada disisahkan, harus ada yang disimpan. Jangan sampai engkau memberikan semua, ya, setelah engkau memberikan semua, engkau menjadi orang yang terlantar, menjadi orang yang diberi, menjadi orang yang minta-minta, atau menjadi orang yang masuk dalam daftar mustahik, ya, masuk dalam list yang berhak mendapatkan, ya, bantuan sedekah. Jadi jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, engkau nikmati, jangan lupa bagian dari kehidupan, dari bagianmu dari kehidupan dunia yang engkau nikmati dari apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan kepadamu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian,
Dalil ini juga menunjukkan kepada kita juga jamaah sekalian bahwasannya akhirat itu lebih utama daripada dunia. Akhirat itu lebih kita dahulukan, lebih keutamakan. Bahkan porsi kita kepada akhirat itu lebih banyak daripada dunia. Ya, tidak seimbang. Ya, dunia sekian setengah, akhirat setengah. Separuh-separuh lah. Hendaknya seseorang itu berkaitan dengan kehidupan akhiratnya itu lebih banyak porsinya. Ya, lebih banyak jamaah sekalian, karena kehidupan akhirat itu tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia. Akhirat itu kekal, dunia itu fana. Akhirat itu abadi, dunia itu sementara. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan yang pertama, kehidupan dunia. Walal akhiratu khairu wa abaqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kehidupan akhirat di surga Allah penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan. Dunia penuh dengan kedukaan, kesengsaraan. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita bandingkan dunia dengan akhirat, dan juga tidak boleh bagi kita ya dibagi dua, atau membagi dua, atau mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Seorang mukmin, dan dia adalah mukmin yang sejati, lebih mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagianmu dari kehidupan dunia, sedikit saja. Apalagi jamaah sekalian, ya, sesuatu bagian kita dari kehidupan dunia itu untuk sementara, enggak selama-lamanya. Kalau kita mati, kita tinggalkan. Jadi untuk apa kita lebih mengutamakan, lebih memperbanyak dunia daripada akhirat? Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutba'ul mayyit ya salasa. Ketika seorang itu meninggal dunia, yang mengikuti mayit itu cuma 3: keluarganya, hartanya, dan amalannya. Yang 2 falyarji'u itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 kembali, yang tinggal cuma 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu, harta dan anaknya pulang. Wa yabqa amaluhu, yang tersisa adalah amalan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta dan keluarga pulang, yang tersisa bersamamu adalah amalan. Yang menemanimu di dalam kubur adalah amalmu. Jika amalmu adalah amal yang saleh, maka amalmu akan memuliakanmu. Akan tetapi jika amalmu adalah amal yang hina, amal maksiat, maka amalmu akan menghinakan engkau di dalam alam barzakh. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki ilmu dari kaumnya Nabiullah Musa, berkata kepada Qarun, wa ahsin, berbuat baiklah engkau di dunia ini. Jadilah orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang peduli, orang yang dermawan dengan hartanya. Ahsin, berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Apa bentuk baiknya Allah kepada Qarun? Bentuk baik yang Allah berikan kepada Qarun, Allah memberikan harta yang melimpah kepada Qarun. Allah jadikan dia itu orang yang kaya. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ini yang seharusnya dilakukan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Jangan sampai kebaikan dibalas dengan keburukan.
Atau di dalam pepatah disebutkan dengan apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan, jamaah. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan? Bukankah kebaikan itu dibalas dengan kebaikan? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita nafas, Allah berikan tubuh yang sempurna, panca indera yang sempurna, Allah berikan kekuatan, pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Dan ini adalah merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah semestinya kita itu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita jadikan wasilah untuk bermaksiat kepada sang pemberi nikmat. Wa iyadu billah. Jadi nikmat yang Allah berikan kita jadikan sebagai jembatan untuk beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan hendaknya para jamaah ingat, ya, ketika kita berbuat baik, ketika kita beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bukan berarti ya Allah itu butuh dengan amal saleh, Allah butuh dengan kebaikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh itu. Kita berbuat baik, kebaikannya kembali untuk diri kita sendiri. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra, tidak salah dalam ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kalian itu berbuat baik untuk dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh jamaah dengan kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Andaikan seluruh penduduk manusia dari timur ke barat, dari selatan ke utara beribadah kepada Allah, tidak akan menambah kemuliaan keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan andaikan seluruh penduduk bumi selatan, utara, timur dan berbarat maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, tidak akan pernah mengurangi kekayaan, keperkasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu kaya. Oleh karenanya nama dan sifat Allah adalah Al-Ghani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak butuh itu semua dari kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya. Ma uridu minhum mir rizkin, dan aku tidak menginginkan dari mereka hambaku diberikan rizki. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak menginginkan, mengharapkan dari mereka agar mereka itu memberikan makan kepadaku. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan itu semua dari kita. Karena apa? Allah itu maha kaya. Oleh karenanya ketika kita berbuat baik, maka kebaikannya untuk diri kita sendiri. Wa in asatum falaha, dan jika engkau berbuat jahat, maksiat, maka keburukan itu, kejahatan itu adalah untuk dirimu sendiri. Dan di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas perbuatan hambanya sesuai dengan apa yang mereka
perbuat di kehidupan dunia. Jika mereka berbuat baik, Allah balas dengan kebaikan berupa surga. Jika mereka berbuat maksiat, maka Allah balas dengan keburukan berupa siksaan dan azab api neraka. Wa iyadzum billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya pembahasan ini masih panjang, namun karena waktu dan juga suara saya sudah mulai serak, maka pembahasan kita ya pada malam hari ini yang berkaitan dengan mengambil pelajaran dari kisah Qarun sang pencipta dunia, kita cukupkan sampai sekian, dan insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan pada part yang kedua pada hari esok biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian, barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kalian dimanapun kalian berada, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan, kesehatan kepada bapak ibu sekalian dimanapun kalian berada, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita ya dimanapun kita berada. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.